Oke, selamat datang di channel kita. Gua Egi, Eki, dan Husen. Kita dari channel Ngobox. Ngobox itu maksudnya adalah ngobrol out of the box. Jadi kita akan bahas hal-hal yang mungkin kadang-kadang di luar nalar, atau hal-hal yang mungkin malah sedang happening, atau benar-benar hal-hal yang unik, kayak film, buku, movie, tokoh-tokoh, biografi, dan lain-lain. Cuma inget, itu semua dengan satu tagline menurut gua. Jadi ini kita nggak bilang kita benar, kita nggak bilang kita salah, tapi ini sesuai dengan fakta yang udah kita teliti secara berhati-hati. Nah, kali ini kita sering dengar soal, berapa minggu ini kita dengar soal Andrew Carnegie, betul nggak? Ya. Senki. Jadi kayak orang-orang pasti banyak yang bertanya dong, siapa sih Andrew Carnegie ini? Ya kan? Apa dia ini Andrew White, kita nggak tahu, atau dia ini yang paling orang denger selentingan doang nih, dia kayak businessman, filantropis, dan lain-lain. Cuman mungkin kita bisa bantu sedikit lah. Mungkin semua orang bisa baca, mungkin gua tahu, tapi kita akan coba nyajiin supaya lu nggak perlu capek baca, lu tinggal dengerin ini. Dan tapi gua mohon kalau ada salah atau fakta kita yang kurang betul atau dan lain-lain, lu boleh tulis di kolom komentar kita, dan akan ada giveaway. Belum ada giveaway. Ini baru channel pertama, jadi lu nggak usah mikirin soal giveaway dulu. Jadi Andrew siapa Ki tadi? Andrew Carnegie, Ki. Yang main Spider-Man. Itu Andrew Garfield. Jadi siapa? Jadi kita main tebak-tebakan nih, kayak. Jadi dia ini, kalau gue bisa gambarin ya, dia ini kayak seorang industrialis, tapi dia di sisi lain dia juga lebih terkenal lagi sebagai filantropis. Jadi kayak dia lahir di Scotland, dia Scottish Amerika, lahir di Dunfermline atau Dunfermline ya. Ini kalau gue salah aksen gue, ya karena itu Scottish gitu kan men. Gue nggak tahu apa dia ada tajwid atau ada bacanya, tapi gitu. Jadi dia awal-awal hidupnya itu dia banyak bekerja di odd job sih, pekerjaan yang aneh sih menurut gue zaman sekarang ya, kayak di jadi seorang telegrafer. Dia pernah juga jadi bobbin boy ini mungkin menurut gue udah nggak ada, jadi kayak orang yang ganti kartun gitu di mesin pintal gitu, Sen. Biasa lah, ini kan industrialis. Iya, zaman industrialis. Terus habis itu dia jadi sangat kaya tuh. Dia akhirnya punya perusahaan namanya Pittsburgh Andrew Carnegie Steel Companies, dan akhirnya perusahaan itu dijual dengan kalau nggak salah 305 juta dolar di tahun itu ya, dijual ke JP Morgan. Nah, akhirnya dari itu sampai akhir hidupnya dia menyumbangkan hampir 350 juta dolar buat filantropis. Dia dikenal punya banyak yayasan, punya banyak lembaga pendidikan, trust juga ada, tapi dikenal dengan Carnegie Mellon University. Ini Carnegie Mellon nih, soalnya ada juga yang Carnegie Semangka University juga ada. Jadi dia kayak lah, ini orang sangat-sangat seorang dermawan lah ya. Iya, sangat dermawan, Sen. Mungkin dia memang, karena kata dia dalam hidup dia itu sepertiga dari umur lu itu habiskan untuk cari ilmu, sepertiga lagi untuk mencari kekayaan, sepertiga lagi untuk lu menghabiskan kekayaan tersebut buat amal dan lain-lain. Jadi dia bilang kayak kalau lu mati dalam keadaan kaya, lu sangat rugi, atau hidup lu tuh sangat tidak berguna gitu. Jadi dia mati dalam keadaan miskin karena uangnya sudah disumbangin. Bayangin, jadi benar-benar nih orang kayak Baik banget. iya, cuman dia memang, tapi ada ironisnya, dia juga sebenarnya kapitalis juga ya. Karena dia dulu kekayaannya itu banyak juga diraih saat dia jual bond perusahaan-perusahaan Amerika di Europe. Jadi gitu, dia jual bond, nggak kasbon gitu. Jadi dia jual bond itu kayak saham ya, tapi ini di awal abad 1900. Jadi kayak bond itu jadi sebenarnya dia seorang kapitalis, tapi dia memang punya visi yang luas untuk kemanusiaan. Nah, mungkin tokoh inilah yang menjadi inspirasi dari Bill Gates, dia filantropis lainnya, mungkin Oprah Winfrey dan lain-lain. Kalau Bill Gates gua tahu, tapi kok kayaknya nggak terkenal banget ya. Kayaknya memang karena berhubung kita tinggal di Indonesia,
Ini kayak di Jakarta Selatan. Ya mungkin nih orang nggak tenar banget lah karena orang-orang tertentu sih yang kenal gitu. Terlalu lampau itu. Iya, gue juga kenal dia mungkin ya. Pernah baca bukunya sih Gospel of Wealth. Jadi itu gimana caranya lu bisa harta lu itu lu sumbangin gitu. Gue juga tahunya awalnya tuh dia kayak bapak industri gitu. Iya. Karena gue kuliah gue teknik industri. Betul, Sen. Ada tuh di industri dasar gitu. Baja. Kita dari situ. Dia bapak industri baja. Baru itu. Iya, Tapi tapi lama kagak. tapi bukan baja ringan yang buat depan rumah ya. Megabyte. Bukan, iya bukan. Tapi emang dia fine lah menurut gue, dia tokoh yang lumayan oke. Bisa kita contoh lah. Iya. Mungkin kayak dia nyumbang 350 juta dolar sepanjang hidupnya. Nah sekarang kita kayak lu berapa kali lu nyumbang masjid ringan? 2000. Itu pun gue nyumbang masjid kalau gue duit nemu doang. Gue takut itu duit hilang. Jadi gue sumbangin setengahnya. Setengahnya pun gue masih ambil lagi. Jadi kayak semacam apa? Ya menurut gue sih ini orang boleh lah untuk kita bahas, dan juga mungkin di tengah corona ini khususnya dunia lagi butuh orang-orang yang mau menyumbang dan lain-lain. Nah, Andrew Carnegie ini lah jadi tokoh yang iya, malah sekarang nih kayak semacam udah Andrew Carnegie ini udah masuk kayak mungkin 10 besar di hidup gua. Kayak Nabi Muhammad, nyokap, bokap, Andrew Carnegie, baru bini gua. Jadi kayak fine, dia udah cukup berarti lah. Dan mungkin kita belum sekaya dia. Kita belum tentu bisa sekaya dia juga, tapi Andrew Carnegie ini memang punya, tapi dia juga punya masalah sih. Ada beberapa hal kontroversi Tapi menurut lu dia kaya duluan apa Iya, Sen. nyumbang duluan? kalau gue Dia bilang jadi dermawan duluan terus kaya, terus apa kaya duluan terus jadi dermawan? jadi sebenarnya awal dia itu ya itu karena dia dapat pendidikan itu ada seorang filantropis di Scotland namanya Adam Rowland yang ngasih dia dana untuk sekolah dulu. Jadi menurut gue itu salah satu orang yang jadi role model hidup dia. Jadi menurut gue kayak ini orang sebenarnya dari karena hidupnya pun keras waktu muda. Lu bayangin dia sempat jadi operator boiler gitu. Nah itu pekerjaan yang bahaya banget men. Jadi risikonya orang kepanasan atau itu meledak gitu. Jadi menurut gua hidupnya keras tapi in the end akhirnya dia sukses, dia kaya, dan akhirnya dia nyumbang di situ. Dan dia emang, tapi dia bukan tipikal hamba Allah yang nulis hamba Allah. Dia punya trust kayak Andrew Carnegie Science, terus dia punya kayak Carnegie Mellon University, Carnegie Endowment Fund atau apa gue lupa tuh. Nah pokoknya dia memang tokoh besar lah dalam dunia filantropis. Jadi ini orang yang diomongin di gala-gala dinar waktu acara-acara PBB kayak gitu. Cuman di Indonesia ya bukan tokoh. Tapi gue nggak tahu deh. Menurut kalian ada nggak di Indonesia orang yang mirip kayak dia? Yang menurut kalian nyumbang sebanyak dia? Ya itu hamba Allah. Kalau dikumpulin secara komunal sih hamba Allah memang banyak banget gitu. Cuman beda orang. siapa ya kalau di Indonesia ya, Cen? Menurut lo orang yang kayak dia nih, yang punya jiwa membagi kayak dia. Oh mungkin Jaya Suprana kali ya. Dia banyak nyumbang juga. Iya Jaya Suprana. Sorry dia Sido Muncul atau apa dia? Jaya Suprana. Jadi Soprano bukan yang gitu ya? Jaya Suprana itu yang punya perusahaan jamu itu loh, Sen. Kipran. Kiprana itu yang Jadi Soprano bukan yang ini nggak sih? kenapa, Sen? Yang apa? Guinness Booknya Indonesia? Iya, Muri. Iya, Dia itu banyak nyumbang juga, Sen. Oh, Mungkin tapi buat budaya dia kayak dermawan juga. culture. Terus siapa lagi orang-orang dermawan di Indonesia ya kan? Gue juga mungkin belum ada yang segede dia sih. Karena kekayaan dia di zaman itu lu kaliin aja inflasi itu di awal abad 19 ya. Berarti dia nyumbangin mungkin udah billion sekarang kalau di dolar, udah di US dollar. Oke, sorry. Kurang lebih kalau sekarang nih konservatifnya angka itu maksudnya sekurang lebihnya 65 miliar dolar. Kalau ikutin Sekarang. kurs 2019. Iya. Sebenarnya men sepanjang hidup nyumbangin duit segitu Dolar lagi. dolar sih. Tapi kalau kayak Zimbabwe dollar kayak men itu lu cuma kayak nyumbangin wortel buat satu negara, jadi kayak dolar US dollar bukan Zimbabwe dollar atau yang lain ya. Maksud gua
Bill Gates aja nyontoh dia kan kayak Iya, Bill Gates ya yang terlepas tanya. dari kata Bill Gates kayak gue nggak bakal bisa nih kayak orang ini. Iya. Jadi memang Iya, panutannya Bill Gates. Dia Panutannya. ada di ini kan, ada di dompetnya Bill Gates gitu. iya dompet duafa kalau nggak salah. Fotonya si Andrew Carnegie ini ada di fotonya Bill Gates. Iya. Oh, Ada fotonya Bill Gates Di dompet. Di dompetnya Bill Gates ada Bukan. fotonya Andrew Carnegie. fotonya bininya. Bukan. Iya. Tapi dompet itu emang kata Bill Gates udah kecopet, jadi nggak punya bukti. Tapi ya, oke lah, pokoknya ini idola Cuma dia. Bill Gates ini ternyata dia kayak ini men, dia orang yang apa? Orang yang konservatif orang dulu lah. Jadi kalau dia mau apa tadi di fotonya, di dompetnya ada foto dia gitu. Jadi karena dia mengidolakan si Andrew Carnegie, dia ada foto. Jadi kalau kita kayak misalnya lu pengen ke Cina, di dompet lu tuh ada foto apa? Ada foto tembok Cina kayak gitu. Oh, Jadi tuh kayak di alam bawah sadar kita setiap video gue dapet, oh nih cita-cita gue loh, cita-cita. iya, jadi kayak semacam subliminal message gitu ya. Ya betul. Dan si Bill Gates sudah ngomong kata dia kayak Mungkin dia bisa jadi Andrew Garfield katanya. Atau Tom Holland mungkin. tinggal produksi plastik. Iya, cuman kayak ya menurut gua sih ini orang cukup oke. Dan dia kayak punya ideologi pemikiran yang Tahun dia Iya. tahun kayak gitu ya. ini orang internasional banget menurut gua karena dia menyumbang itu kayak semacam universal gitu sih. Dan jarang orang-orang zaman sekarang yang bisa kayak dia yang nyumbang. Bagiannya aja Iya. kontroversial Alban. Biar Dia ada yang bisa lo angkat. Kontroversialnya itu Katanya ngekat dulu. jadi dia Lalu tadi dipotongnya. jadi dia punya Ini kayak biar kelewat aja, maksudnya. Lo kepajangan kan tadi. kita edit aja. Gue lu nggak gini, kita lanjut. Gak apa-apa, maksudnya ntar di-cut aja. Jadi dia kayak ada sih hal-hal Ya pencapaian lah istilahnya. pencapaian dia Ki, Iya. ya. Pengen dinanya dulu dah. Dia hidup di tahun berapa gitu? Dia hidup tahun berapa? 1800 sampai 19 awal. Itu di tahun Separuh. segitu dia udah hidupin udah ngomong kayak gitu ya? Iya. Dia visi kayak gitu. berapa tahun dia jadi orang terkaya di dunia. Iya. Akhirnya Di dunia Sen. Nah, tapi dia ada kontroversi juga karena dia punya partner bisnis itu namanya Clay Frick. Kalau nggak salah dia ini seorang unionis buster. Jadi dia kayak kalau misalnya di Amerika union tuh kayak serikat. Ya. Nah, dia sangat anti itu. Jadi pekerjaan dia gimana supaya orang-orang itu tidak bergabung di union dan menuntut hak dan lain-lain. Meskipun itu bukan si Andrew, Ya. so akrab sih kan Andrew Carnegie, tapi itu partner bisnis dia. Oh, Jadi dia beberapa penantang. kali lah terjadi kayak semacam strike, ada peristiwa yang memakan korban juga. buruh gitu. Iya, buru-buru karyawan dia di perusahaan baja dia Pittsburgh Andrew Berarti Carnegie. sekarang tuh dia anti sama serikat pekerja. Betul. Jadi dia kayak lebih gimana ya? Karena biasanya kalau di Amerika buruh tuh kuat banget ya, Sen. Kayak unionnya strong, serikat pekerjanya gitu. Setiap industri punya. Jadi kayak semacam berbagai macam profesi punya serikat gitu. Kalau di Indonesia kan lebih dikenal dengan Sarekat Islam tuh. Sarekat Islam merah, Sarekat Islam putih. SD. Iya, cuman ya nggak banyak hal sih yang menurut gua terlalu kontra dari dia sih. Itu doang. Basically kebaikan dia kayak masih melebihi. Iya. Atau dia pernah bikin banjir juga. Iya, jadi kayak gue pernah baca dikit gitu dia beli dam karena dia hobi mancing. Itu dia kayak beli suatu dam. Nah, dam itu akhirnya gunanya untuk reservoir, penampungan air. Tapi dalam kenyataannya Beli dam di mana gitu? itu gue lupa, gue harus cek lagi. Cuman kalau nggak salah di Pennsylvania deh. Kalau gue nggak salah di Pennsylvania, dam itu bocor dan akhirnya memakan korban juga banjir, flood. Kayak- Ada korban jiwa kok. Cuman kan itu kan indirect, bukan dari dia gitu. Iya. Kan nggak mungkin gara-gara dia mancing patin terus. damai bocor. Gue nggak tahu dia mancing kayak kalau di Amerika nggak patin kali lah ya. Jadi trout atau sea bass. Di itu situ gintung kan ya. Iya, kurang lebih. Sini. Tapi nggak ada rumah kaseto di situ. Situ Gintung kan rumah kaseto. Gua nggak- Situ Gintung. Iya, situ Gintung. Kena nggak dia waktu itu? Situ Gintung. Oh, dia nggak masih hidup kan? Dia nggak kena. Rumahnya.
kayaknya kena deh. Wignya selamat. Kita nggak mau jadi bahas itu. Iya. tapi intinya kalau menurut gua sih kitchen ya kitchen. Jadi kayak kitchen. Jadi kayak kitchen. Jadi Habis. seorang Andrew Carnegie di luar Nalar. pro kontranya, Oh. di luar Itu bikin kosnya sekarang kan? iya di luar apapun itu Diulang. dia dan Inspiratif. dia cukup inovatif zamannya, visioner, Visioner. toleransinya tinggi, punya orangnya nggak greed yang tamak kayak gitu, dia berbagi. Iya, sampai seorang Bill Gates mengidolakan dia ya. Mungkin sebagai contohnya dalam apa ya, pembagian harta gitu. Jadi kayak Sepertiga tadi. iya, distribution of wealth, gimana adanya keadilan dan lain-lain. Dan menurut gua kalian semua di rumah yang nonton channel ini, kalian wajib untuk oke lah baca dikit-dikit aja. Jadi kayak Referensinya semacam yang bagus bukunya. bukunya Gospel of Wealth jelas. Atau lu Kayaknya dia. iya, terus sekarang banyak lah lu googling itu kayak cepet banget men, kayak nggak makan waktu lu semenit, lu bisa cicil aja hari ini kayak dia lahir kapan, besok Sebenarnya dia dia mereka nonton kalian menonton kita juga itu kan sebagai riset. iya kurang lebih Iya. lu tahu lah, cuman Tahu tertarik. iya betul, mungkin kita nggak akurat banget karena memang kebetulan kita nggak bikin ini dalam waktu yang lama, kita emang oke lah kita coba buat gitu. Why not? Menit lah ya kita nyari. Iya, kira-kira gue cuma 2 menit sebelum ini gue nge-wiki terus ya oke. Jadi kayak cuman kurang lebih 80% akurat lah. Mungkin kalau tahun dan lain-lain kalian bisa cek sendiri, data dan lain-lain kalian bisa cek. Tempat. Iya. Dan kebetulan channel kita ini akan bahas banyak hal lain nih selain Andrew Carnegie. Jadi kita akan bahas misteri juga. Diskusi malam kita ya. Betul, bakal ada kayak yang tahu yang spooky. Kalau suka yang kayak gitu, UFO, standar-standar yang bakal kita bahas, Aokigahara. Nanti mungkin lu juga bisa request sih. Iya. Kalau ada yang nge-view nih, kalau ada yang nge-view, Kalau yang- gue belum tahu nih. Cuman lu bisa request lu bahas Komen apa. Kita akan coba dalam waktu singkat-singkatnya kita coba research. Sebenarnya banyak yang kita udah obrolin ya. Iya, Ya baru sekarang kita bisa wujudin. bisa kita rekam. Iya, karena Bisa ini banyak-banyak ya. Cukup Iya. jutaan aja yang nge-request kita. itu udah banyak, Belum itu banyak gitu. Jadi kayak film, kalau lu minta kita review film, musik, buku. Tapi Al-Quran kita belum punya ilmu untuk nge-review. Agama kita enggak. Kita belum. Belum. Agama kita iya. Kita beragama Sen. Oh, bukan. Tapi kita Bahas. tapi kita belum berani. Iya. Kita belum punya Banyak ilmu sekali. setinggi. Mungkin nanti. Mungkin yang di belakang kamera ini lah bisa bahas. Iya, karena dia kayak paling expert soal itu. Nah, jadi mungkin nggak usah lama-lama lagi, mungkin lu coba pencet tombol subscribe kita dan kita akan coba bakal nyajiin lu hal-hal yang lebih menarik lagi, lebih tersata lagi next. Dan please likes kita, mungkin dengan bantuan lu kita bisa lebih Bisa. iya, minimal modalin kamera kita. Jadi bisa Bisa- 3 angle, nggak bisa beli kayak sempak satu baru lah angle. ya. Iya. Jadi kayak oke lah. Ini mungkin ini kita Sampai sini. ending aja di sini. Kita dari Ngobox dan see you next time. Sampai jumpa.